Apa sih, gimana sih bentuk KSAK itu sendiri? KSAK itu kayak gabungan dari beberapa perusahaan asuransi, ada 20 perusahaan asuransi dan 5 perusahaan reasuransi yang bergabung yang sama-sama memberikan kapasitasnya. Jadi kalau di asuransi itu kita dalam common practice di asuransi itu kan ada istilahnya koasuransi, ada juga penutupan bersama-sama gitu. Nah, salah satu bentuknya adalah konsorsium ini. Sebagaimana kita sampaikan bahwa KSAK ini adalah pooling, dia bukan penerbit polis, ya kan? Karena dia adalah pooling, jadi perannya pertama adalah dia bisa menanggung risiko besar secara bersama-sama. Kan pool nih, ya. Pool ini modal yang kecil menjadi besar, jadi risiko yang besar yang seharusnya tidak bisa ditanggung oleh anggota, ya, dengan masuknya ke dalam pool itu bisa diaccept oleh pool. Dengan adanya KSAK ini, bahwa yang pertama pasti risiko sistematik si penerbit berkurang karena apa? Ditanggung bersama-sama, ya, tanggung bersama-sama. Nah, disitulah perannya KSAK dan kemudian meningkatkan kepercayaan pemerintah dan swasta. Oh, ini surety bond yang didukung oleh KSAK. KSAK itu adalah kumpulan mereka yang modalnya cukup besar, kemungkinan untuk gagal untuk membayar pencairan kita itu cukup kecil. Jadi di sini kan si pemerintah makin yakin, perusahaan swasta itu makin yakin. Nah, itu tugas kita juga tadi di sini sebagai pengelola KSAK itu bahwa kita meyakinkan bahwa surat bond kita ini nggak kalah loh kualitasnya dengan bank garansi. Selamat datang di Rein Podcastnya Indonesia Re bersama saya Devi, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Pak Bani dan Pak Adi Surya. Saya perkenalkan dulu, silahkan Pak Bani. Terima kasih Mbak Devi. Halo, nama saya Pristiwanto Bani. Saat ini saya adalah sebagai komite teknik di KSAK. Selain daripada komite teknik di KSAK, saya juga sebagai direktur teknik di asuransi Ramayana. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih Pak Bani. Pak Adi Surya, silahkan. Terima kasih Mbak Devi, Pak Bani. Halo Sobat Rio, saya Adi Surya, saat ini di KSAK sebagai administrator, dan juga di Indonesia Re saat ini mengemban amanah sebagai Business Management Division Head. Salam kenal semuanya. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang penting tapi mungkin belum diketahui publik, yaitu mengenai konsorsium suretyship dan asuransi kredit atau KSAK. Nah, kita akan ngobrol banyak mengenai gimana sih produknya, kemudian strukturnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Yuk Sobat Rio, mari kita langsung ke tamu spesial kita, ke Pak Adi Surya. Pak Adi Surya, boleh nanya ya? Boleh dong. Supaya Sobat Rio ini bisa tahu sebenarnya KSAK nih apa sih, mekanismenya seperti apa. Nah, bisa nggak Pak dijelasin secara umum tentang KSAK, mengapa konsorsium ini dibentuk, terus siapa aja sih yang tergabung di KSAK. Nah, strukturnya sendiri itu seperti apa sih Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Devi, Pak Bani. Nah, jadi Sobat Rio, KSAK sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi, itu singkatan dari konsorsium suretyship dan asuransi kredit. Nah, jadi memang dari sisi namanya sendiri kita lihat bahwa itu memang merupakan suatu wadah kerjasama dari perusahaan-perusahaan asuransi dan perusahaan-perusahaan reasuransi untuk bersama-sama saling menggunakan kapasitasnya untuk mendukung penjaminan suretyship dan asuransi kredit di Indonesia. Nah, mungkin dari sejarahnya dulu ya Mbak Devi ya. Jadi awalnya itu namanya bukan KSAK ya Sobat Rio, tapi nama sebelumnya itu adalah KSCBI. Nah, itu adalah kerjasama Custom Bond Indonesia. Nah, jadi pada waktu itu 16 Januari 1986, nah Sobat Rio udah pada lahir belum ya pada waktu itu. Nah, jadi 16 Januari 86 itu dibentuk KSCBI. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk mendukung jaminan produk namanya custom bond pada waktu itu, supaya
eksportir itu bisa dijaminkan bea cukainya, bea masuknya gitu kan, sebenarnya bea keluar ya, bea ekspor impornya untuk keluar. Nah, jadi pada waktu itu memang dibentuk custom bond supaya bisa memberikan coverage yang cukup banyak untuk para eksportir dan juga disupport oleh perusahaan-perusahaan asuransi dan perusahaan-perusahaan reasuransi. Nah, pada tanggal 28 Februari 2020, nah itu diubah namanya menjadi KSAK, yaitu Konsorsium Surety dan Asuransi Kredit. Diharapkan dengan produk-produknya juga semakin luas ya, bukan hanya custom bond, tapi juga ada surety ada surety bond, terus ada bank garansi, dan juga ya produk yang sedang kita kaji lebih lanjut, yaitu asuransi kredit. Nah, terus gimana sih bentuk KSAK itu sendiri? KSAK itu kayak gabungan dari beberapa perusahaan asuransi, ada 20 perusahaan asuransi dan 5 perusahaan reasuransi yang bergabung, yang sama-sama memberikan kapasitasnya. Jadi kalau di asuransi itu kita dalam common practice di asuransi itu kan ada istilahnya koasuransi, ada juga penutupan bersama-sama gitu. Nah, salah satu bentuknya adalah konsorsium ini. Nah, kalau di konsorsium itu ya sama ya, kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita bersama-sama mengutilisasi kapasitas dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memberikan servis yang lebih luas sebagai dalam bentuk produk-produk yang tadi saya sampaikan kepada klien-klien kita. Nah, jadi kalau dari struktur organisasi KSAK sendiri sih ada 4 ya. Jadi kalau berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ada rapat anggota. Rapat anggota itu dihadiri oleh seluruh anggota dan juga pengurus-pengurusnya, antara lain ada dewan pengurus. Kemudian juga ada komite teknik yang salah satunya adalah Pak Bani. Kemudian juga administrator yang salah satunya ya saya dan Mbak Devi gitu kan sebenarnya. Nah, itu sih sekilas mengenai KSAK, di mana produk-produk yang kita sekarang kita kita tawarkan ke anggota konsorsium, yaitu adalah surety bond, custom bond, KBG, dan asuransi kredit. Namun asuransi kredit pada saat ini masih kita kaji lebih lanjut untuk memberikan coverage yang pas dan dengan term and condition yang bersaing. Gitu sih Mbak Devi, kira-kira sekilas mengenai KSAK ini. Oke, terima kasih Pak Adi Surya, menarik ya. Jadi KSAK ini sekarang memang fokusnya ke suretyship dulu ya Pak ya. Untuk asuransi kredit kayaknya masih ongoing proses lah ya gitu. Jadi belum menjadi fokus utama dari KSAK ya. Oke, menarik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Nah, mungkin Sobat Review kita sekarang beralih ke Pak Bani ya. Pak Bani masih ada di sini ya Pak? Masih ya. Masih. Pak Bani, sekarang kita Sobat Review mau tahu nih, sebenarnya kedepannya ada inovasi dari KSAK untuk menciptakan produk penjaminan yang lebih inklusif atau fleksibel nggak Pak? Dan bagaimana Bapak melihat pertumbuhan industri penjaminan dalam 5-10 tahun ke depan gitu Pak? Terima kasih Mbak Devi. Jadi sesuai dijelaskan tadi sama Pak Adi Surya bahwa yang namanya KSAK ini kan dulunya adalah KSCBI. Dulunya kita itu hanya satu produk namanya custom bond, nggak ada produk yang lain. Kemudian sesuai dengan perjalanan waktu dan perkembangan industri, kita mengaksep yang namanya surety bond, kontrabangasi, dan asuransi kredit. Artinya di sini bahwa Mbak Devi, bahwa asuransi KSAK ini adalah selalu dinamis, mengikuti perkembangan market. Di mana kita juga akan mengikuti perkembangan terhadap produk-produk yang ada. Jadi artinya bahwa perusahaan KSAK ini akan tetap mengembangkan produk-produk atau menerima produk-produk yang akan dipasarkan oleh para anggota.
Artinya bahwa KSAK ini kan bukan menjual produk, tapi kita adalah kumpulan daripada anggota-anggota yang menjual produk surat isip dan asuransi kredit. Artinya bahwa kita tetap mendukung, mensupport yaitu produk-produk yang unggul, produk-produk yang inklusif ya. Mungkin nanti ke depan selain daripada surat custom bond, kemudian ada namanya excess bond juga ada, kemudian ada surety bond, ada kontrabank garansi dan ada namanya asuransi kredit perdagangan. Jadi ke depan salah satu mungkin yang lagi ngetren dan bermasalah banyak di industri ini kan asuransi kredit. Nah, bagaimana kita nanti KSAK ini bisa berperan untuk memperbaiki ekosistem ini? Kita harapkan bahwa KSAK itu akan memberikan nuansa tersendiri terhadap perkembangan asuransi kredit di Indonesia. Nah, oleh karena itu bahwa KSAK ini selalu melakukan inovasi dan inovatif untuk mendorong anggotanya itu untuk mengkreat produk-produk baru dan KSAK ini siap untuk menampung. Yang namanya KSAK ini kan pool, ya dia menampung risiko-risiko yang diberikan oleh anggota. Nah, saat ini kita masih beberapa produk mungkin ke depan ya dengan perkembangan teknologi, mungkin ada namanya fintech, ada namanya peer to peer lending, ada namanya pinjol ya siapa tahu gitu ya. Ya KSAK ini bisa mengakomodasi itu untuk pergerakan pertumbuhan ekonomi. Tapi nanti tentunya dengan term kondisi yang bisa diatur dan intinya bahwa win-win solution itu menguntungkan kepada peserta, menguntungkan kepada para anggota dan pastinya juga menguntungkan kepada KSAK. Nah, kalau kita lihat perkembangan ke depan, ya bagaimana sih perkembangan surety ship dan asuransi kredit ini ke depan? Nah, kalau kita lihat pertumbuhan PDB kita itu mungkin antara 5 sampai dengan 10% ke depan. Sementara target dari pemerintah itu tahun depan mungkin sampai 7 sampai 8%. Artinya dengan pertumbuhan PDB ini akan meningkatkan pergerakan ekonomi. Proyek-proyek akan semakin banyak, pengadaan barang di Indonesia akan semakin banyak dan sesuai dengan estimasi tersebut maka 5 tahun ke depan bahwa asuransi surety ship dan asuransi kredit ini bisa tumbuh 5 sampai dengan 10% ke depannya. Dan itu juga kita lihat dari data AUI bahwa untuk asuransi kredit saat ini mungkin menempatkan posisi keempat ya setelah properti, kendaraan bermotor dan asuransi kesehatan masuk dari asuransi kredit. Dan mungkin juga asuransi kredit itu bisa tumbuh lagi ke depan. Namun untuk surety ship memang agak terbatas. Dia itu kalau nggak salah kemarin itu baru 1,7 triliun ya ada produksinya. Tapi dengan peningkatnya pengadaan barang dan jasa, APBN pemerintah ini kan akan mendorong pertumbuhan akan surety ship ke depan. Jadi estimasi kita itu 5 tahun ke depan bahwa asuransi kredit dan surety ship itu bisa tumbuh antara 5 sampai dengan 10%. Mungkin itu prediksi kita Mbak Devi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bani, menarik sekali ya. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, tantangan utama yang dihadapi asuransi kredit dan surety ship sendiri itu apa Pak? Nah, jadi tantangan itu banyak Mbak Devi ya. Jadi kita kan yang namanya mengembangkan produk ini kan produk unik Mbak Devi ya. Jadi tantangannya banyak. Yang pertama adalah regulasi dan kepastian hukum. OJK baru aja mengeluarkan POJK 20 tahun 2023. Di situ regulasinya cukup ketat. Yang pertama adalah masalah permodalan. Jadi kita di KSAK ini saat ini kan ada 25 peserta dan kita lihat bahwa perkembangan permodalan itu kan ke depan cukup ketat. Tahun 2026 500 miliar. Tahun 2028 1 triliun. Dan di dalam POJK itu dinyatakan bahwa perusahaan yang bisa menerbitkan surety bond dan asuransi kredit itu adalah yang memenuhi persyaratan OJK 500 sampai dengan 1 triliun rupiah. Nah, di antara peserta anggota kita itu, ya mohon maaf ya, masih banyak memang modalnya yang belum mencukupin. Ya kita nggak tahu apakah nanti anggota kita itu masih tetap 25 dengan di tahun 2028 ini kan kita minimum modal 1 triliun untuk bisa menerbitkan surety ship dan asuransi kredit. Nah, oleh karena itu kita juga akan evaluasi nih anggota kita ini apakah nyusut atau apakah nambah. Dengan modal yang 250 miliar aja sampai saat ini kita udah kurang beberapa anggota yang belum memenuhi persyaratan. Jadi tantangan yang pertama adalah pasti regulasi. Dan regulasi itu bukan hanya modal, tapi penggunaan IT, kemudian SDM dan semuanya itu sudah diatur. Nah, itu tantangan tersendiri bagi kita pemain di surety ship. Yang kedua adalah mengenai moral hazard. Ya, lama-lama kalau misalkan terutama asuransi kredit,
Ya orang diasuransikan kok, ngapain saya bayar, toh nanti yang bayar asuransi. Itu kan moral hazard daripada si peserta dan juga moral hazard daripada si supplier atau kontraktor. Lah namanya udah diasuransikan, ya udah kita kerja asal-asalan. Nanti toh kalau saya nggak selesai proyeknya ada asuransi yang mengcover seperti itu tuh moral hazardnya itu. Jadi moral hazard itu memang yang harus kita investigasi ya, bagaimana moral hazard itu bisa kita guna. Kemudian yang kedua adalah underwriting dan analisa risiko ya. Bagaimana kita itu sebagai pelaku di surety dan asuransi kredit itu bisa melakukan prudent underwriting ya. Nah kita lihat bahwa ya tingkat risiko dan tingkat premi itu harus sebanding. Ya kadang-kadang kita menentukan premi atau biaya jasanya itu tidak sebanding dengan risiko yang kita tetapkan. Oleh karena itu sering terjadi namanya perang tarif. Ya perang tarif itu kan tidak sehat jadinya. Oleh karena itu maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita perusahaan asuransi itu bisa menerapkan prudent underwriting ya dalam setiap hal akseptasi baik surety maupun asuransi kredit. Yang ketiga pasti masalah klaim ya, mitos bahwa asuransi klaimnya susah. Nah, itu mitos atau fakta kan seperti itu. Nah, itu juga harus kita lakukan challenge terhadap ini kan tantangan bahwa orang mengatakan ya asuransi itu maunya premi doang mah kalau klaim susah gitu. Nah oleh karena itu tantangan ini harus kita atasi di mana kita sebagai pelaku itu yang memberikan pelayanan yang terbaik terhadap klaim. Ya paling tidak klaim itu bisa diproses lebih cepat dan lebih baik. Jangan mitos-mitos ini berkembang menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi industri. Kemudian selanjutnya adalah tantangan digitalisasi dan integrasi sistem. Ya sekarang kan era digital ya. Era digital dan integrasi sistem. Jadi kalau kita terima jaminan kita ini asli atau enggak. Jadi di market itu kalau kita temuin masih ada namanya jaminan yang palsu. Nah, bagaimana kita mengvalidasi ini ya? Dengan adanya integrasi sistem ini, saya terima jaminan dari PTX, saya lihat di sistem, ini jaminannya asli atau palsu. Itu bisa. Nah, itu harus integrasi sistem. Nah, sistem itu memang harus dibangun. Itu tantangan bagi kita. Nah, coba kita lihat sekarang di market. Kalau kita terima jaminan, gimana cara kita untuk meyakinkan bahwa jaminan ini palsu atau asli? Nah, dengan adanya integrasi sistem, ya juga mempersyaratkan itu bahwa kita tinggal mengklik nomor jaminan ke websitenya si penerbit, baru kita lihat ini asli. Nah seperti itu. Ya kedetek di situ asli atau tidak. Karena mungkin kami sebagai pelaku sering menemukan bahwa asuransi jaminan yang palsu. Nah oleh karena itu bagaimana cara itu bisa dilakukan dengan mudah? Itu tadi digitalisasi dan integrasi sistem. Kemudian persaingan harga, service charge atau premi. Nah itu harus dihitung yang seimbang. Kita lihat sekarang. Asuransi kredit loss ratio-nya cukup tinggi. Ya, kalau kita bicara masalah harga, NPL-nya aja hampir 2,8%. Tapi preminya 0, sekian persen kan nggak masuk akal gitu ya. Itu udah pasti tekor gitu loh. Nah, bagaimana kita mengolah itu supaya ya persaingan harga ini menjadi seimbang atau harga yang kita tetapkan itu bisa untuk menutupin klaim yang terjadi yang tidak begitu jomplang. Nah, oleh karena itu kita harus menetapkan harga yang seimbang. Nah kemudian tantangan yang lain adalah volatilitas ekonomi dan risiko sistematik ya, adanya inflasi, nilai tukar, suku bunga dan krisis global itu bisa mengakibatkan ekonomi juga menurun dan tingkat klaimnya juga tinggi. Inflasi yang tinggi bisa gagalkan proyek ya. Kemudian krisis global bisa orang pengangguran nggak sanggup bayar kredit dan seterusnya. Itu akan mengakibatkan tingkat klaim yang tinggi. Nah yang terakhir adalah tantangan SDM. Nah tantangan SDM ini bagi kita pasti semua kita berbicara bahwa keterbatasan SDM yang untuk mengurusin asuransi kredit dan suretyship ini cukup terbatas. Oleh karena itu tantangan SDM ini juga harus kita atasi ya dengan itu tadi memberikan pelatihan dan menciptakan underwriter yang handal untuk asuransi suretyship dan asuransi kredit sehingga ya industri ini bisa bermanfaat bagi industri asuransi ya, bagi peserta dan bagi tentunya pihak ketiga obligor atau kreditor. Nah mungkin itu tantangan-tantangan yang ada saat ini dan memang harus sama-sama kita atasi agar industri ini, ekosistem ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Mbak Devi. Oke Pak Bani, menarik sekali tadi kita udah bahas tentang tantangan, terus kemudian perannya juga seperti apa. Nah tapi Sobat Riu kayaknya masih suka bingung nih Pak antara perbedaan produk custom bond, kemudian suretyship, terus ada asuransi kredit. Nah sebenarnya perbedaan yang signifikan dari sisi risiko dan pelaksanaannya gimana sih Pak?
Baik, Mbak Devi dan Sobat Rio. Jadi di KSAK ini kan ada produknya, ada custom bond, ada surety bond, ada kontraband garansi, dan ada asuransi kredit. Nah, masing-masing ini sebenarnya sama, yaitu memberikan jaminan kepada pihak ketiga. Jadi namanya custom bond itu dan suretyship itu ada 3 pihak. Yang pertama disebut dengan prinsipal, disebut dengan obligee, dan disebut dengan perusahaan asuransi atau penjamin. Jadi kalau yang namanya custom bond itu adalah jaminan yang diberikan oleh si penjamin ya kepada bea cukai terhadap biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi obligee-nya hanya satu, bea dan cukai ya. Prinsipalnya itu adalah perusahaan importir atau eksportir. Nah, kemudian penjaminnya adalah perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk namanya custom bond. Jadi custom bond adalah jaminan kepada bea cukai dalam rangka ekspor dan impor oleh perusahaan asuransi yang menjamin perusahaan importir dan eksportir. Ini untuk yang custom bond. Nah, sementara kalau surety bond itu hampir sama custom bond. Ada namanya prinsipal, ada namanya obligee, dan ada namanya surety company, perusahaan asuransi. Namun di sini yang namanya suretyship atau surety bond itu adalah menjamin ya bahwa si obligee itu si prinsipal itu tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan kontrak. Nah, di sini bahwa obligee-nya itu banyak, bisa pemerintahan, bisa BUMN, sementara si prinsipalnya itu bisa kontraktor dan bisa supplier. Penjaminnya adalah perusahaan asuransi. Jadi yang membedakan paling jelas antara custom bond sama surety dengan custom bond dan surety bond itu adalah di bagian obligee-nya. Kalau namanya custom bond itu hanya satu ya, bea cukai. Kalau di surety bond itu banyak, bisa BUMN, bisa perusahaan-perusahaan yang lain yang mengadakan kontrak terhadap jenis pekerjaan. Nah, kemudian kalau namanya asuransi kredit ini sebenarnya dia yang bekerja adalah tiga pihak, tapi dalam kontraknya juga hanya 2 pihak, yaitu kreditor dan si perusahaan asuransi. Tapi yang dijamin ini adalah pihak yang ketiga. Tapi pihak ketiga ini biasanya di luar daripada proses. Karena yang menerbitkan polis adalah penanggung untuk kepentingan daripada kreditor. Nah, di sini bahwa si kreditor itu ya mendapat jaminan dari perusahaan asuransi apabila ya si peminjam ini tidak bisa mengembalikan sesuai dengan pinjaman, akan dicairkan atau akan diklaim ke perusahaan asuransi. Biasanya ada ketentuan tersendiri. Istilahnya di bank itu ada call 3, call 4, call 5. Sesuai dengan perjanjian yang ada antara si perusahaan kreditor dengan perusahaan asuransi. Dia itu call berapa yang bisa diklaim. Nah, jadi perbedaannya hanya di situ. Kalau misalkan dia itu custom bond itu hanya satu obligee bea cukai, kalau surety bond itu obligee-nya itu banyak tapi 3 pihak juga. Kalau asuransi kredit itu hanya 2 pihak, kreditor dan perusahaan asuransi yang menjamin si peminjam. Itu penjelasannya Bu Devi, terima kasih. Jelas sekali Pak. Jadi Sobat Rio seperti itu ya penjelasannya untuk perbedaan antara suretyship, custom bond, kemudian asuransi kredit. Semoga Sobat Rio jadi jelas semuanya. Oke, Sobat Rio, kalau gitu sekarang kita ke Pak Adi Surya. Pak Adi Surya, kalau perbedaan antara prioritization sama fakultatif itu seperti apa sih? Tadi Pak Bani udah banyak menjawab tentang produk. Tapi mungkin kalau mau menjawab tambahan untuk kontraband garansi, silahkan Pak. Iya, makasih Mbak Devi, Pak Bani. Penjelasannya udah sangat lengkap banget ya tadi Pak Bani ya. Nah, jadi mungkin tadi yang sedikit terlewat terkait kontraband garansi ya. Jadi kontraband garansi itu sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan suretyship tadi. Cuma kalau kontraband garansi itu yang muncul adalah kalau suretyship itu munculnya adalah sertifikat penjaminan dari perusahaan asuransi ke kliennya gitu kan sebenarnya. Nah, kalau kontraband garansi itu yang muncul dari bank gitu. Tapi kalau kontraband garansi biasanya itu dari bank garansi asal mulanya, di mana bank garansi dari bank itu menerbitkan jaminan, dan biasanya yang dijaminkan itu biasanya menempatkan jaminannya ke bank gitu. Nah, tapi jaminannya sekarang digantikan oleh pihak asuransi sehingga dinamakan kontraband garansi. Jadi itu paling tambahan sedikit dari saya. Kemudian dari tadi Mbak Devi menjelaskan prioritization dan fakultatif ya. Jadi kalau di KSAK ini kita mempunyai guideline ya
terkait apa saja sih yang bisa disesikan ke KSAK ini dari anggota. Nah, ada beberapa syarat panjang di sana gitu ya syarat-syaratnya. Nah, kalau bisa memenuhi syarat-syarat yang tadi udah kita tentukan, nah itu bisa ditempatkan langsung otomatis melalui prioritization. Nah, itu untuk surety bond dan kontrabank garansi itu limitnya sekitar 10% dari nilai jaminannya atau maksimum 20 miliar per prinsipal. Nah, bagaimana sih dengan sesi-sesi yang kira-kira di luar ketentuan dari guideline yang udah kita sampaikan gitu sebenarnya. Nah, semua itu bisa kita bisa diaksep oleh KSAK, cuma penempatannya itu secara khusus case by case. Nah, perlu dianalisa lebih lanjut oleh komite teknik. Nah, itu secara fakultatif. Jadi nggak usah khawatir kalau ada misalnya resikonya terlalu besar. Kalau tadi misalnya prioritization dibatasi hanya 20 miliar per prinsipal gitu kan. Nah, kalau lebih dari itu bagaimana? Nah, itu nanti bisa kita lihat case by case melalui fakultatif gitu kira-kira Mbak Devi. Jadi yang prioritization ini treaty-nya gitu Iya, ya Pak betul. ya. Nah, jadi kalau anggota KSAK sendiri kan pasti udah punya ya bagaimana caranya untuk masukkan ke prioritization atau ke fakultatif, itu udah diatur di juklaknya Pak ya. Di juklak atau guideline Oke, kita. menarik. Terima kasih Pak Adi. Saya balik lagi nih ke Pak Bani. Siap. Pak, kan tadi kita udah bicara ada regulasi juga gitu ya Pak ya. Nah, kalau antara KSAK dengan pemerintah nih Pak, kemudian OJK dan juga BUMN, nah ini sinerginya dalam pengembangan penjaminan gimana Pak? Terus bagaimana sih KSAK merespon terhadap regulasi yang terus berkembang? Kan ini kan industrinya dinamis ya Pak ya. Gimana Pak? Silakan Pak. Oke, baik Mbak Devi. Jadi kalau kita lihat dulu bahwa KSAK ini adalah pool, ya, kumpulan daripada perusahaan-perusahaan penerbit surety ship dan asuransi kredit. Nah, jadi apa peran dia terhadap pemerintahan, kemudian BUMN, kemudian OJK. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa saat ini kan penjaminan itu tidak hanya surety bond, tidak hanya surety ship, tapi ada namanya bank garansi. Nah, banyak proyek-proyek pemerintah itu yang masih enggan nerima surety ship. Mereka nerima bank garansi. Alasannya apa? Katanya bank garansi lebih gampang klaimnya daripada surety bond yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Nah, oleh karena itu apa peran KSAK? Jadi kita sebagai perusahaan, kumpulan daripada perusahaan yang menerbitkan surety bond, maka kita berusaha memberikan penjelasan kepada pemerintah bahwa surety bond itu sama dengan bank garansi. Nah, bahwa surety bond itu sebaiknya juga bisa diterima oleh proyek-proyek pemerintah. Pak, ini loh aturan pemerintah itu kan sebagai penjamin alternatif, ada namanya bank garansi, ada namanya surety bond. Oleh karena itu KSAK ini coba kita berkolaborasi dengan pemerintah, meyakinkan kepada pemerintah bahwa surety bond yang kita terbitkan itu sama loh kualitasnya sama bank garansi, sehingga surety bond kita itu bisa diterima ke seluruh proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Saat ini berapa banyak proyek-proyek itu tidak mau nerima surety bond, mereka hanya nerimanya yang namanya bank garansi. Nah, oleh karena itu disitulah nanti kita lihat sinergi, ya, peran daripada KSAK ini meyakinkan bahwa surety ship ini atau surety bond ini sama loh kualitasnya dengan kontrak bank garansi, sehingga seluruh proyek-proyek baik pemerintah ataupun daerah itu bisa menerima surety bond ini sebagai penjaminan. Jadi itu mungkin yang kita di KSAK bisa lakukan kolaborasi dengan pemerintah. Nah, dengan OJK kalau kita saat ini bahwa mengenai inklusi, ya, dan literasi, ya, di Indonesia ini kan masih cukup kecil ya untuk asuransi, apalagi untuk surety ship dan asuransi kredit. Oleh karena itu mungkin kita kerjasama dengan OJK untuk melakukan inklusi ataupun edukasi terhadap surety ship atau asuransi kredit ini secara masif. Ya, mungkin kita mengadakan seminar bersama OJK. Kemudian lebih bagus lagi kalau memang, ya, namanya surety ship dan asuransi kredit ini bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah atau kuliah, jadi sehingga dia itu sudah mulai paham dari awal bahwa
oh ini loh surat tisip, oh ini loh bank garansi, oh ini loh produk penjaminan. Seperti itu. Mungkin itu kita kolaborasi ya dengan OJK. Kan OJK juga menyampaikan bahwa perusahaan asuransi wajib kan memberikan literasi kepada masyarakat. Nah, di situ juga mungkin kita dengan OJK bisa membuat suatu kerjasama bagaimana kita melakukan literasi terhadap asuransi surat tisip dan asuransi kredit ini. Nah, kemudian dengan BUMN ya sama ya. BUMN itu harus entitas yang memang dia banyak mengerjakan proyek-proyek ya. Sama juga mungkin dengan BUMN kita tekankan juga bahwa BUMN pakai dong surety bond ya, pakai dong produk-produk surat tisip dari perusahaan asuransi untuk menjamin proyek-proyek yang dia lakukan, baik itu proyek-proyek ke pemerintahan maupun proyek-proyek ke swasta. Sehingga peran kita KSAK ini yang meyakinkan bahwa kualitas daripada surety bond kita itu sama dengan bank garansi. Jadi bisa diterima di mana juga. Kemudian juga kita nyampaikan kepada BUMN itu bahwa subkon dia atau supplier dia itu terima dong jaminan dengan menggunakan surat tisip. Sehingga apa? Ya namanya suppliernya apalagi yang UMKM ya, perusahaan-perusahaan kecil, kalau dia menerbitkan dengan jaminan cash kolateral yang cukup banyak kan mengganggu cash flow dia. Oleh karena itu kita juga sampaikan kepada BUMN, khususnya KSAK ini kan kumpulan kita juga ya. Kumpulan kita juga memberikan, mungkin kita bicara kepada BUMN atau mungkin kita adakan seminar bahwa surety bond kita itu ya kualitasnya juga sudah cukup baik dan kalau klaim itu mudah. Itu penting. Yang kalau klaim itu mudah, jangan selama ini kan mitosnya klaim asuransi itu susah. Nah, oleh karena itu klaimnya itu mudah sehingga sama kualitasnya dengan bank garansi. Begitu di call ya kita bayar seperti itu. Dan juga kita sampaikan juga ke BUMN, bantu dong supplier-supplier yang UMKM ini, yang kecil-kecil ini supaya bisa menerima jaminan surety bond kita untuk mereka. Nah, kemudian masalah regulasi, yang namanya regulasi kan dinamis ya. POJK itu OJK mengeluarkan POJK 20 tahun 2023 dan situ cukup banyak harus dipenuhi oleh penerbit surat tisip dan asuransi kredit. Dan dia mengatur mengenai produk surat tisip dan asuransi kredit. Nah, kita sebagai KSAK ini pasti menghimbau kepada anggota kita untuk comply terhadap aturan ini. Banyak yang harus kita ikutin. Yang pertama modal tadi, ekuitas. Ekuitas akan berjenjang sampai dengan tahun 2028 1 triliun. Di bawah dengan 1 triliun nggak bisa lagi nerbitin surat tisip dan asuransi kredit. Nah, itu kan harus kita sampaikan juga kepada anggota kita bahwa anggota itu kalau mau terus bertahan menerbitkan surat tisip dan asuransi kredit ya ikutin aturan modal. Tidak hanya modal, tapi ada namanya rasio likuiditas juga. Nah, selain rasio likuiditas juga dia harus banyak di situ aturannya, yaitu harus integrasi tadi sistem, kemudian SDM ya. Jadi kita sebagai kumpulan daripada penerbit surat tisip sama asuransi kredit ini pasti mengimbau kepada anggota kita untuk comply terhadap aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Aturan itu akan dinamis. Ya mungkin saat ini 2028 itu 1 triliun, who knows? Ya, 5 tahun berikutnya akan berubah lagi menjadi modal yang lebih besar. Nah, kenapa itu dibutuhkan? Karena kan ada aturan juga di dalam POJK itu bahwa klaim itu, pencairan itu kita bayar tidak boleh tergantung kepada reasuransi. Reasuransi belum bayar, saya belum bayar dong, nggak boleh. Kemudian klaim itu juga nggak boleh saya selesaikan dulu antara prinsipal sama obligin, nggak bisa seperti itu. Nah, disitulah butuh modal memang harus kita bayar dulu. Nah, oleh karena itu bahwa regulasi ini memang dibuat oleh OJK itu ya untuk agar industri ini khususnya surat tisip dan asuransi kredit ini bisa tumbuh dan berkembang dan bisa membantu ya pertumbuhan ekonomi negara dan bisa juga menguntungkan kepada peserta. Jadi yang namanya regulasi itu harus kita ikuti, Mbak Devi. Itu Mbak Devi. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Bani. Jadi emang regulasi yang diterapkan di OJK ini cukup banyak dan cukup challenging mungkin ya Pak ya bagi perusahaan-perusahaan asuransi. Dan tadi Pak Bani bilang bahwa persyaratan modal, kemudian tenaga ahli, sistem semua harus dipenuhi ya Pak ya supaya apa? Supaya industrinya sustain gitu ya Pak ya kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak Bani. Saya balik lagi ke Pak Adi Surya nih. Pak Adi sebagai perwakilan di KSAK nih, di konsorsium sendiri
bagaimana sih Pak cara menjaga tata kelolanya dan prinsip kehati-hatian dalam operasional konsorsium? Iya, terima kasih Mbak Devi, Pak Bani. Jadi memang kalau di KSAK sendiri kan tadi sebagaimana yang sudah kita diskusikan ada namanya juklak gitu ya. Nah, juklak atau guideline. Nah, juklak itu intinya tuh adalah do and don'ts, apa yang kira-kira apa sih prosedurnya, apa yang bisa sesikan ke apa namanya ke KSAK dan mana yang mungkin harus kita treat satu persatu fakultatif tadi gitu. Nah, secara overall sih dari fakultatif, kalau dari apa namanya kalau dari prioritization itu nanti akan dilakukan validasi oleh tim administrator apakah sesi yang disampaikan tuh telah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan di dalam juklak tadi. Nah, itu kita lakukan untuk menjaga risiko dan proses yang kita lakukan tuh govern dan apa namanya untuk mengurangi risiko yang terlalu tinggi gitu. Nah, selanjutnya juga untuk yang fakultatif, nah di juklak kita tuh KSAK menerapkan yang namanya quick underwriting summary. Nah, jadi di situ ada underwriting summary dari fakultatif, dari penawaran fakultatif dari perusahaan anggota. Kemudian nanti dilakukan asesmen bersama-sama oleh anggota komite teknik. Jadi di situ kita bisa lihat. Jadi bukan hanya expertise di salah satu perusahaan anggota aja, tapi dari semua anggota komite teknik di situ akan melihat bareng-bareng dan apa namanya meneliti apakah risiko tersebut acceptable atau enggak gitu. Jadi kita harapkan dari situ bisa kita melihat dan kita bisa menerapkan manajemen risiko yang pas sehingga kinerja dari KSAK ini nggak terganggu, terutama dari sisi potensi terjadinya kerugian di masa mendatang. Kemudian juga kita juga dari administrator juga memprovide database juga ya, tentunya sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi kita. Jadi diharapkan kita itu bisa melihat historical data bagaimana akumulasi yang sudah terjadi saat ini di administrator terkait prinsipal-prinsipal yang di cover oleh KSAK secara keseluruhan. Nah, jadi itu salah satu mekanisme yang kita lakukan supaya tata kelola risiko dan kehati-hatian prudent underwriting dalam operasional konsorsium itu berjalan dengan baik. Gitu sih Mbak Devi. Nah, tadi Pak Adi Surya sempat menyebutkan ada database gitu ya Pak ya yang dikelola sama KSAK. Nah, bagaimana cara KSAK sendiri nih Pak untuk mengoptimalkan sistem proses bisnisnya dalam mendukung operasional dan agar dia efisien dan transparan gitu dalam penjaminannya? Iya betul. Nah ini juga memang merupakan aspirasi dari anggota KSAK ya. Jadi di beberapa rapat anggota sebelumnya dari administrator dan termasuk dari pengurus dan komite teknik diminta agar untuk mengimprove layanan kita terhadap anggota. Nah salah satunya adalah mempercepat proses offer. Nah jadi beberapa perbaikan di KSAK sudah coba kita lakukan ya. Dari sebelumnya kita melihat anggota komite teknik ini kan mayoritas mungkin pejabat-pejabat tinggi di perusahaannya masing-masing gitu ya. Untuk mempercepat prosesnya kita melibatkan dari tim fakultatif di Administrator Indonesia Re untuk melakukan asesmen yang awal gitu. Jadi dari tim komite teknik tinggal mereview data-data yang sudah di-provide oleh tim fakultatif kita. Nanti mudah-mudahan itu bisa mempercepat proses akseptasi yang dilakukan, termasuk dari sesi klaimnya juga. Kemudian juga dari sistem digitalisasi juga kemarin kita sudah mendevelop dan mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa segera launch, yaitu host to host untuk KSAK. Jadi di situ untuk mempermudah anggota dalam melakukan offering baik prioritization maupun offering fakultatif, gimana nanti harapannya semuanya itu sudah terdokumentasi dengan baik, SLA-nya clear sehingga nanti bisa membantu proses dan pelayanan yang kita berikan sebagai administrator kepada anggota.
tinggal tunggu tanggal mainnya. Tadi menarik sekali. Ada database, kemudian nanti dikelola. Nah, itu kira-kira eksklusif buat anggota KSAK aja atau masyarakat umum Sobat Riu juga bisa akses nih, Pak? Nah, khususnya itu adalah anggota KSAK. Oh, khusus ya, eksklusif untuk anggota eksklusif KSAK. untuk Oke, anggota berarti KSAK. Sobat Riu mohon maaf, ini hanya khusus anggota KSAK. Kan Riu juga anggota KSAK kan? Kita administrator ya. Bisa. Oke, baik, thank you Pak Adi Surya. Oke, kembali ke Pak Bani nih. Siap. Pak ya. Pak, menurut Pak Bani, peran penjaminan terutama suretyship dan asuransi kredit dalam mendukung pembangunan nasional apa nih Pak? Supaya Sobat Riu juga tahu. Kemudian konteks proyek infrastruktur pemerintah dan swasta, bagaimana nih posisi KSAK dalam mendukung kelancaran proyek tersebut? Oke, makasih Mbak Devi. Jadi tadi Pak Adi Surya sudah menjelaskan, Pak Adi Surya menjelaskan banyak mengenai KSAK. Jadi sekarang kita lihat bahwa apa sih peran daripada penjaminan ini terhadap proyek pembangunan. Jadi yang pertama kita lihat suretyship atau surety bond itu produk ini adalah mendukung kelancaran proyek infrastruktur dan pengadaan. Jadi kita lihat bahwa perusahaan penjamin itu memberikan jaminan kinerja, misalkan performance bond untuk kelangsungan proyek. Bahwa dengan adanya jaminan performance bond ini bahwa si pekerja akan menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan kontrak. Nah, apabila dia itu tidak melaksanakan sesuai dengan kontrak, maka dia akan dilakukan penalti atau dilakukan yang namanya klaim terhadap pencairan. Artinya apa? Bahwa surety bond ini bisa membuat atau mengurangi kegagalan proyek. Jadi proyek-proyek pemerintah khususnya ya infrastruktur, pembangunan energi dan lainnya itu bisa dijamin oleh surety sehingga kepastian terhadap penyelesaian proyek itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu fungsi surety bond. Jadi di sini kan bahwa di dalam peraturan pemerintah juga bahwa pengadaan barang dan jasa itu bisa dijamin oleh surety bond. Jadi itu manfaatnya yang pertama. Nah, yang kedua, dia itu mendukung akses UMKM terhadap proyek pemerintah dan swasta. Kalau kita lihat bahwa UMKM ini kan pemodal yang cukup terbatas, bahwa dia tidak mempunyai agunan, terutama untuk agunan cash collateral. Jadi dengan adanya surety bond ini, ya UMKM itu bisa mengikuti proyek-proyek pemerintah dengan mengadakan pekerjaan atau pengadaan suplai barang itu dengan memberikan surety bond tanpa memberikan modal sebagai agunan. Artinya bahwa dengan UMKM itu bisa bekerja dengan baik tanpa memberikan agunan yang cukup banyak, cukup besar itu, maka agunan itu bisa diputar lagi oleh dia. Jadi pembangunan juga cukup berjalan lancar. Kemudian asuransi kredit itu memperkuat kelancaran pembiayaan. Artinya bahwa dengan adanya asuransi kredit ini, bank juga terlindungi terhadap kredit macet. Ya, dengan adanya asuransi kredit ini bahwa si penerima kredit juga merasa terlindungi. Tapi di dalam asuransi kredit ini biasanya kan yang sebagai tertanggungnya adalah perbankan. Jadi dengan adanya asuransi kredit ini bank itu lebih confidence untuk memberikan kredit. Artinya walaupun kadang-kadang tidak bankable ya, tapi bisa diberikan kredit. Tapi dengan diberikan kredit itu karena apa? Ada yang namanya asuransi kredit. Sehingga dengan adanya kredit itu ya si penerima kredit itu bisa bekerja dengan baik dan memanfaatkan kredit itu untuk pekerjaan yang lain. Kemudian mendukung kebijakan inklusi keuangan dan ekonomi berkeadilan. Jadi di sini asuransi kredit dan surety bond itu dirancang untuk segmen formal, misalkan untuk petani, untuk nelayan, untuk koperasi, sehingga dengan adanya itu mereka tidak membutuhkan jaminan yang besar. Ya, misalkan kalau nelayan ingin mengadakan kapal, kemudian dia ingin kredit ke bank, kan mungkin agunannya nggak ada ya. Tapi dengan adanya asuransi kredit yang menjamin itu adalah asuransi, bank itu bisa menyalurkan karena ada penjaminnya, sehingga dia itu bisa membangun kapal dan bisa untuk berlayar untuk menangkap ikan. Artinya di sini bahwa dia itu mendukung inklusi keuangan dan ekonomi berkeadilan, bahwa orang-orang kecil juga bisa kredit ke bank walaupun tidak bankable, istilahnya seperti itu kan. Nah, kemudian mendukung ekspor dan perdagangan nasional karena kan ada namanya asuransi ekspor credit insurance. Nah, di sini melindungi eksportir dari risiko gagal bayar. Artinya bahwa
eksportir atau importir yang di tujuan barang kita itu menjadi yakin ya bahwa kegagalan bayar oleh si importir itu bisa dilindungi oleh asuransi sehingga mempergerakkan ekspor impor seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat dalam konteks infrastruktur pemerintah dan swasta, nah bagaimana peran daripada KSAK ini? Nah, sebagaimana kita sampaikan bahwa KSAK ini adalah pooling, dia bukan penerbit polis, ya kan? Karena dia adalah pooling, jadi perannya pertama adalah dia bisa menanggung risiko besar secara bersama-sama. Kan pool nih, ya. Pool ini modal yang kecil menjadi besar, jadi risiko yang besar yang seharusnya tidak bisa ditanggung oleh anggota, ya, dengan masuknya ke dalam pool itu bisa diaksep oleh pool. Kemudian dia menyediakan kapasitas jaminan untuk proyek berskala besar. Ya misalkan untuk jaminan yang besar, kita tahu bahwa modal perusahaan asuransi untuk menerbitkan surat tibon yang nilainya besar juga terbatas, retensinya juga terbatas. Jadi dengan adanya pool ini ya, maka dia bisa menerbitkan dengan jaminan yang cukup besar. Karena apa? Kita bersama-sama ya untuk semua di situ. Jadi kita bisa membuat suatu jangkauan yang lebih besar. Nah, kemudian bagaimana peran dan posisi KSAK di sini? Jadi KSAK di sini adalah suatu pooling ya yang mendukung anggotanya itu untuk menjual produk yang telah disepakatin. Nah, di situ kita lihat bahwa dengan adanya KSAK ini bahwa yang pertama pasti risiko sistematik si penerbit berkurang. Karena apa? Ditanggung bersama-sama. Ya, tanggung bersama-sama. Nah, disitulah perannya KSAK dan kemudian meningkatkan kepercayaan pemerintah dan swasta. Oh, ini surat tibon yang didukung oleh KSAK. KSAK itu adalah kumpulan mereka yang modalnya cukup besar, kemungkinan untuk gagal untuk membayar pencairan kita itu cukup kecil. Jadi di sini kan si pemerintah makin yakin, perusahaan swasta itu makin yakin. Nah, itu tugas kita juga tadi di sini sebagai pengelola KSAK itu bahwa kita meyakinkan bahwa surat tibon kita ini nggak kalah loh kualitasnya dengan bank garansi, sehingga itu tadi kita nyatakan bahwa kita berperan di situ. Mungkin tuh terima kasih Mbak Devi. Oke, terima kasih banyak Pak Bani. Jadi konsorsium ini benar-benar membantu proyek yang skala besar maupun yang skala kecil ya Pak ya, sampai ke UMKM pun kita bisa membantu untuk mencairkan kreditnya gitu kira-kira ya Pak ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Bani. Ya. Kira-kira pesan Bapak kepada pelaku usaha, kemudian mitra proyek dan juga masyarakat luas mengenai pentingnya dan memahami produk penjaminan seperti apa nih Pak? Ya, kita ketahui Mbak Devi bahwa yang namanya penjaminan atau suretisip ini adalah aksesibilitas dan kepercayaan ya. Jadi kita memberikan kepercayaan kepada orang bahwa kita mampu untuk memberikan ganti rugi atau memberikan pencairan terhadap apa yang telah dicairkan oleh si obligi. Jadi di sini bahwa bagi pelaku usaha itu penjaminan menggantikan kebutuhan agunan yang kerap menjadi penghambat akses proyek. Jadi kan kadang-kadang si usaha ini terhambat oleh adanya agunan, baik dari kredit ataupun dalam melaksanakan suatu proyek. Kadang-kadang si bank itu kalau kita menerbitkan bank garansi, dia meminta kolateral. Nah, rata-rata kolateral di bank itu biasanya 100%. Nah, sementara di asuransi itu boleh pakai kolateral dan boleh tidak kolateral. Dan peran kita juga di sini adalah sebagai produk yang dijelaskan Pak Adi Surya tadi mengenai kontra bank garansi, bahwa kita bisa menjamin bank yang menerbitkan garansi di mana kolateral daripada si pengusaha itu tidak cukup. Ya, kekurangan daripada kolateral daripada si pengusaha tadi itulah dijamin ya oleh asuransi dengan menerbitkan yang namanya kontra bank garansi. Nah, bagi mitra proyek dan pemberi kerja ini menjamin perlindungan terhadap risikoan prestasi. Nah, kalau misalkan dia ingin bekerja, dia merasa nyaman ya. Nyaman itu kenapa? Dok, kalau saya juga gagal bukan karena keinginan saya atau bukan karena kesengajaan, mungkin yang namanya force majeure, kemudian masalah ekonomi global, kemudian masalah yang lainnya, ternyata dia gagal. Oh, ada toh yang melindungi, yaitu penjaminan yang diberikan oleh suretisip oleh asuransi. Nah, kemudian jadi bagi pengusaha atau mitra kerja ini, jadi keinginan kita itu jadikanlah
surety ship ini atau surety bond ini sebagai strategi usaha. Ya, strategi usaha, bukan menjadi beban tambahan, gitu loh. Jadi strategi itu. Jadi pahamin bahwa surety ship ini adalah bagian daripada manajemen risiko, ya, untuk keberlanjutan daripada usaha. Jadi yang namanya surety ship itu jangan lagi menjadi pikiran itu menjadi beban, tapi adalah mitra dan partner, ya, untuk kelangsungan daripada proyek. Kemudian ya yang terakhir adalah dukungan dari pemerintah dan OJK. Artinya di sini bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan bahwa selain daripada bank garansi ada namanya penjaminan. Penjaminan boleh dari perusahaan penjaminan, ya ada undang-undangnya tersendiri, boleh dari perusahaan asuransi yang namanya surety ship, ya, atau dan asuransi kredit untuk kredit dan diatur oleh OJK. Jadi kan ini udah ada aturannya, ada legal standingnya. Ya artinya manfaatkanlah, ya, manfaatkan dengan baik. Nah, jadi artinya bahwa itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi closing statement saya, ya, mari ubah cara pandang kita terhadap penjaminan, surety ship dan asuransi kredit. Ya, dari semula dianggap sebagai beban, ya, jadikanlah ini menjadi suatu partner, menjadi suatu partner untuk meringankan pekerjaan dan meringankan beban finansial. Ya, kalau misalkan menerapkan kolateral yang cukup tinggi kan finansialnya cukup menjadi beban, dan finansial itu bisa dilakukan, bisa digunakan untuk memutar usaha yang lain. Jadi bagi para mitra surety ship, pengusaha atau kontraktor atau supplier, jadikanlah surety ship ini atau produk surety bond ini sebagai mitra dalam bekerja, dan yakinlah bahwa surety bond yang kita terbitkan ini juga enggak kalah jauh loh kualitasnya dengan bank garansi, ya, sehingga kita harapkan bahwa produk kita yang namanya surety bond ini sejajar dengan kontra bank garansi, ya. Begitu Mbak Devi, terima kasih. Keren banget Pak ini closing statementnya. Jadi Sobat Riu, jangan jadikan surety ship sebagai beban gitu ya Pak ya, jadikan sebagai partner dan mungkin solusi juga ya Pak ya. Keren banget. Oke, terima kasih banyak Pak Bani. Kita sekarang ke Pak Adi Surya. Nah Pak Adi Surya, kira-kira gimana nih Pak supaya publik bisa mengetahui dan mengakses layanan KSAK sendiri, gimana Pak? Iya, makasih Mbak Devi. Jadi memang salah satu amanah dari POJK yang tadi sebutkan Pak Bani, POJK 2023 adalah bagaimana kita membangun pendidikan berkelanjutan juga, ya, dan juga KSAK juga diharapkan bisa membantu support inklusi dan literasi terkait asuransi kepada masyarakat umum, jadi partner anggota-anggotanya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, terutama terkait asuransi dan penjaminan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bani tadi. Nah, jadi untuk mengakses informasi terkait KSAK ini bisa langsung menghubungi Indonesia Re sebagai administrator KSAK. Kemudian juga bisa menghubungi, bisa melihat dan kontak di sosmed KSAK di Instagram. Kira-kira begitu Mbak Devi dari saya. Terima kasih. Oke Sobat Riu, sedemikian podcast dari kami dengan Pak Adi Surya, dengan Pak Bani yang seru banget, yang bermanfaat dan insightful. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial Indonesia Re. Dan kita akhiri podcast sore ini bersama Pak Adi Surya dan Pak Bani. Bye-bye. Bye-bye.